Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari saya bagi para pembelajar, mahasiswa, dan para pemirsa lainnya. Pada pertemuan ke-7 mata kuliah manajemen hutan, ya, kita mengambil topik konsep dasar manajemen hutan, khususnya pada modeling dan proyeksi. Target capaian pembelajaran yang harus diperoleh yaitu 1. Mahasiswa mampu atau para pembelajar mampu melakukan derivasi model matematik pertumbuhan kayu secara hayati atau secara biologis, ya. Menderivasi waktu rotasi, ya, secara biologis, model biologis, ya. Melakukan proyeksi secara matematis maupun secara geometris untuk volume kayu menurut umur dan kualitas lingkungan, termasuk iklim, lahan, dan lingkungan lainnya. Nah, kita perlu melihat ada suatu pola umum dari suatu pertumbuhan yang kontinu, ya. Dari pohon itu tumbuhnya enggak kontinu, selalu tumbuh sampai dia akhirnya mati, ya. Semuanya, bahkan yang makhluk hidup yang living system itu tumbuhnya kontinu, ya. Nanti ada level off ketika umur tertentu, juga pohon, manusia, juga bahkan koloni bakteri. Nah, pola umumnya ini disebut kurva sigmoid, ini, ya. Kalau W sebagai fungsi dari W ini wood, ya, volume kayu sebagai fungsi dari waktu, itu adalah suatu konstanta, ya, dengan penyebut 1 ditambah bilangan E. Bilangan ini adalah bilangan alam, natural number atau John Napier, betul-betul sama N, ya, natural number, ya. Ini sebenarnya adalah pertumbuhan yang kontinu, yaitu suatu jumlah, ya, dari 1/x faktorial. Faktor itu kalau 4 faktor itu adalah 1 kali 2 faktorial kali 3 faktorial sama 4 faktorial, ya, itu, atau limitnya itu adalah 1 ditambah 1/x, di mana x mendekati tak hingga. Ini seperti bunga berbunga juga gitu, ya, di bank itu, ya. Kalau ini tambah 1/x ini adalah suku bunga ini, ya, 0, ya, dalam bentuk 0, kalau 12% setahun adalah 0,12, ya, X-nya ini adalah tak tinggal. Nah, ini kalau dihitung ini ternyata ada 2,71, 82, 81, 84, terus ini enggak sampai ada yang menghitung berapa miliar gitu, belum berulang ini. Jadi betul-betul bilangan prima ini, ya, bilangan prima. Nah, ini dalam pertumbuhan terhadap waktu, pertumbuhan volume kayu itu ada fase cepat, ya, kemudian melambat, kemudian menurun. Nah, menurun karena predasi, ya, karena pohon itu udah tua sekali, dalamnya pasti keropos, ya, atau membusuk. Nah, ini harus ditemukan. Belum tentu pertumbuhan volume kayu terbesar itu merupakan yang paling menguntungkan, ya. Tapi inilah pendekatan biologi adalah pendekatan yang belum memperhitungkan ekonomi, ya. Nah, pertambahan volume kayu per satuan waktu seperti percepatan. Kalau ini seperti kecepatan menghasilkan volume kayu. Kalau ini percepatannya, jadi meningkat, kemudian maksimum, kemudian nurun kembali, ya, setelah maksimum itu. Nah, terus kita cari waktu rotasi secara biologis atau secara hayati, ya. Ada riap tahunan, ya, atau mean annual incremental atau MAE, ya, rata-rata pertumbuhan volume tahunan. Ya, ada current, ya, seperti pertambahan sesaat, kecepatan sesaat, ya. Nah, dalilnya itu ketika sama dengan MAE, itulah rotasi yang memaksimumkan hasil kayu, ya, di mana produk marginal sama dengan produk rata-rata, ya. Kalau dalam teori ekonomi perlu kita recall itu, ya, itu sudah harga, ya, ya, ketika produk marginal sama dengan produk rata-rata, mesti ingat kembali itu. Nah,
Ini adalah bentuk kurvanya ya, ketika Cai ketemu Mai itu ya. Nah, sehingga itulah waktu sustainable yield ya, waktu yang saat rotasi yang memaksimumkan hasil secara berkesinambungan dalam kayu. Nah, ini empiricism, kalau ini adalah konsep ya, konsep, kalau ini ada empiricism ini. Pengalaman langsung dari peneliti Mindawati dan kawan-kawan ya. Ini ya, ini adalah akasia, eukaliptus ya. Eukaliptus setelah mungkin umur antara 5,3 tahun ya. Ini harus ditebang ya secara maksimum yield. Nanti kalau dibuat suatu apa namanya itu geometrisnya, yaitu ini adalah pertumbuhan yang sigmoid tadi. Ini adalah pada slope yang apa namanya membuat garis ini 45 derajat ya. Nah, ini kata bersinggungan itulah merupakan waktu maksimum yield. Nah, ini kurang ke sini nih. T-nya T max-nya sini. Ini produksi kayu maksimal. Baik, itu terus bagaimana cara mencari waktu rotasi tadi ya? Intinya ini kedouble tadi ya. Intinya pertumbuhan atau riap disebut maksimum jika pertambahan terhadap waktunya sudah 0. Ya kan nggak ada tambahan lagi, waktu bertambah tapi nggak ada tambahan lagi apa namanya volume kayu ya, artinya riapnya sudah 0. Ya kita buat aja ya, ini adalah fungsi pecah kan, fungsi pecah kita ingat kalkulusnya dulu ya. Jadi percepatan ini kita turunkan terhadap dt ya, dt ya. Kalau ada fungsi pecah kita turunkan, ya ini kan fungsi variabelnya waktu ya. Maka yang atas turunan W aksen ya dari fungsi T dikalikan yang bawah tidak turunan ya. Terus ditambah yang bawah turunan seperti diturunkan dalam min 1 dikalikan yang atas tidak turunan dibagi dengan yang bawah kuadrat T kuadrat. Nah, ini tidak bisa tambah lagi, makanya sama dengan 0. Nah, ya kita buat 0 memang nggak bertambah kan? Sudah maksimum gitu ya. Nah, ini bisa kita manipulasi secara aljabar ya, biasa ini ya. W aksen ya, ini yang pertama ini T-nya bisa dicoret sehingga tinggal T penyebutnya. Yang sebelah kanan, suku sebelah kanan tetap T kuadrat. Nah, artinya kita bisa pindahkan ke sana, ke kanan ya, WT per TT kuadrat. Nah, kita dapatkan persamaan ini ya. Nah, ini bisa kita coret kan nih, T-nya 1 atau gini, kita ke perkalian silang, ini naik ke atas ya, ini tetap di bawah sini, ini pindah ya. Ya, ini pindah ke bawah. Jadi ketemulah T per T kuadrat adalah pertambahan proporsi, ini bacanya proporsi pertambahan kayu pada saat umur T kan gitu. Atau dengan kata lain kita bisa buat ya bahwa proporsi pertambahan kayu ya, proporsi kan ini tambahnya dibagi dengan ini volumenya kan gitu. Ini seperti ini waktu rotasi atau waktu rotasi tinggal kita balik kan begitu. Seperti persamaan 73. Mudah kan itu ya? Ya kuncinya ya riapnya sudah 0 ya harus sama dengan 0 turunan apa diferensialnya itu. Oke, ini contohnya ada ilustrasi apa namanya akasia mangium ya. Ini menggunakan modelnya len ini ya. Len ya pakai log pangkat E lah. Log yang dengan menggunakan bilangan E ya. Makanya kalau di bilangan E diturunkan tetap jadi E karena asalnya adalah limit ini. Ya, akan terus begitu. Di integral juga sama dia, tetap bilangan E. Itu keistimewaan number apa namanya? Natural number ya. Ini menggunakan len. Ini len digunakan ketika kita itu menghadapi ukurannya itu dari yang ukuran beragam dari milimeter sampai mungkin kilometer gitu loh. Ya, kita gunakan len gitu. Kalau enggak ngeplotnya enggak bagus enggak terlihat dengan mata, enggak cukup terlalu lebar ini apa kertas grafiknya itu. Nah, ini tahun ke-1 sampai tahun 10 ini misalkan pertumbuhan akasia mangium. Jadi kalau para mahasiswa nanti mau penelitian akasia mangium nggak harus nunggu nanam terus 10 tahun ditungguin gitu loh, enggak. Ya cari yang umur setahun, ada survei kan.
umur 2 tahun keliling, mana lokasi, mungkin satu di Jawa Timur sana, nggak apa-apa, ya kita dimodelkan gitu ya. Baru kita buat learn ya terhadap umur. Nah ketemu kesamaan ini ya. Sekarang ketika kalikan aja, ternyata setelah CAI-nya kita hitung ya kepada tahun kelima ini menghasilkan MAI-nya berapa nih, 25,31 meter kubik per hektar per tahun ya. Terus CAI-nya 27. Nah, ya CAI-nya 27,85. Terus kita tambah setahun lagi 37. Nah, inilah antara 5 sampai 6 tahun ini harus ditebang. Ya, selebihnya kita kehilangan kesempatan. Sudah nggak menambah lagi ininya, volume kayunya gitu. Tapi waktu kan hilang kita kan. Padahal bisa digunakan untuk tanah sebagai lahan sebagai sumber daya, bisa digunakan menanam kembali sesegera mungkin karena ada opportunity cost di dalam sistem perhitungan ekonomi ya. Baik, itu kemudian kita lihat model-model proyeksi untuk pertumbuhan volume kayu. Nah, faktor pertumbuhan pohon ya atau spesies itu atau tanaman itu harus kita perhatikan ya. Kalau secara orang biologi ya itu cuma faktor genetik dan faktor lingkungan ya. Tapi karena orang silviculture itu penting untuk melakukan tindakan ya, sehingga faktor silviculture kita keluarkan dari faktor lingkungan gitu. Kita maksudnya kita zoom ya, kita perdetil ya. Nah, faktor genetik kita diwakili biasa oleh spesies pohon ya. Nah, faktor lingkungan itu bisa latitude itu lintang ya, letak lintang. Terus altitude itu elevasi ya. Terus bisa kualitas lahan macam-macam, ini kemiringan, kedalaman tanah, kesuburan tanah, drainase tanah. Terus ada juga faktor iklim ya, curah hujan, temperatur, kelembapan udara ya. Terus ada kondisi hidrologi ya, drainase tanah ya. Mungkin kekahatan air juga bisa di situ ya. Terus homogenitas dari tanamannya ya, itu bisa umur juga bisa beda itu. Umur sejenis juga seumur kan itu. Ya, itu bisa ada klasifikasi sendiri ya Terus kerapatan vegetasi itu jarak tanam ya. Terus kaitannya asosiasi dengan faktor lain ya, termasuk kalau dalam agroforestry kan itu banyak itu tanaman di bawah pohon ya. Terus perlakuan silviculture ini penting ini untuk forester, budidaya hutan, yaitu penjarangan, pemupukan, pemangkasan, malah mungkin juga pemberian asosiasi ini ya, seperti orang yang suka mikorrhiza itu bisa melakukan intervensi manajemen di situ ya, pada variabel yang masih mungkin kita ubah dan menghasilkan respon yang menguntungkan atau memberikan respon tertentu ya. Nah, ini contoh salah satu hasil riset ya ingin meneliti antara iklim, elevasi ya dan arah mata angin itu. Ini diseminarkan di conference di Gajah Mada Rabis ya, April yang lalu. Ini ternyata temperatur udara itu terhadap produksi kayu karet ya itu nyata itu. Setiap temperatur naik 1 derajat, maka volume kayu per pohon itu meningkat 0,038 ya kubik ya. Ya kalau temperatur naik 2 derajat ya kan berarti kita senang ini kalau ada global warming ini. Itu baru satu sisi ya gitu ya. Tapi humidity tidak berpengaruh nyata karena P-value-nya peluang melesetnya masih hampir 40% itu ya, orang tebak-tebakan aja 50% ya. Kalau ini peluang melesetnya cuma 4/1000 ya, dari ada 1000 percobaan yang meleset cuma 4 gitu ya. Terus elevasi lahan juga gitu ya, masih meningkat ini ya. Nah, ini arah lereng ini ada 4, harus ada standarnya ya, ke arah barat ternyata menurunkan. Kalau lahan itu lerengnya ke barat itu turun produksi kayunya. Nah, ini perlu lebih lanjut untuk diteliti gimana getahnya itu. Biasanya antagonis itu, kalau kayunya baik, getahnya sedikit gitu ya. Ya, itu secara umum, tapi harus dibuktikan. Nah, kalau dengan begini modelnya tinggal masukkan saja koefiennya. Beta 1 masuk ke sana jadi min ini.
Terus dan seterusnya, yang west beta 6 ya kita masukkan ini. Southwest ya ini. Dan seterusnya, inilah model ya. Selanjutnya bisa untuk kalau ada data tadi tinggal menghitung ya deh. Kalau ada data, minta data, katakan di KPH ada data ini enggak ya, tinggal menghitung. Nah, ini modelnya cukup robust ya ini ya. Terus model pohon membuat permodelan ada 3 jenis sebenarnya, model pohon tunggal, terus ada model seluruh areal ya. Jadi kalau model tunggal itu setiap individu pohon itu dibuat persamaannya. Ya intinya model pertumbuhan volume itu kan model riap diameter ya, riap sama riap tinggi. Ya, itu kita sudah bisa menghitung volume kan gitu. Kalau kita punya data survei ya menurut waktu ya, boleh juga diambil sama lahan kualitas lahannya juga boleh, latitude-nya juga boleh ya. Itu terserah ingin mana yang akan kita manfaatkan untuk manajemen sebenarnya ya. Variabel X itu apa yang penting ya, tergantung apa manajemen yang akan kita kerjakan kan gitu. Ya kan, kalau sampai kita ingin mupo ya harus diambil lahan kan gitu. Kalau kita kaitannya dengan misalnya berbeda lintang ya, di Jawa Selatan dengan Kalimantan Utara bisa mungkin berbeda kan begitu. Jadi tergantung manajemen apa yang akan kita lakukan ya, baru variabel X-nya kita pasang sebagai kita masukkan dalam model ya gitu ya. Kalau model tunggal ada per pohon itu ada persamaannya sendiri, persamaan tingginya seperti apa, persamaan diameter seperti apa, bahkan ada yang senang juga langsung volumenya gitu ya. Kalau dalam sisi ekonomi melebihi itu ya, hemat biaya gitu, nggak perlu kalau kata saya ya. Kalau sudah model tingginya rabas, model diameternya rabas ya kenapa harus model volume gitu. Tapi intinya kan namanya ilmuwan juga macam-macam kebutuhannya ya. Jadi kalau kemudian model yang ekstrim 1 hektar cuma 1 hamparan dianggap 1 pohon. Itu tentu itu yang kasar. Kalau ini yang paling teliti. Terus ada di antara 2 model di antara tadi ya, menurut diameter dan tinggi kayu. Ini model keseluruhan ya, ini kriterianya paling rendah nih ya. Ini contohnya yang ditemukan oleh Medosa dan Gumpal di Filipina ya. Kalau kita nggak punya ya kadang-kadang kita impor ini. Tapi selayaknya kita adaptasi lah ya. Ini menggunakan selain satuan waktu ya, volume kayu yang dilenkan, gampang lah kalau sudah volumenya tahu kan, dilenkan aja kan. Supaya dari yang sangat kecil sampai sangat besar gitu, pohonnya itu. Ya, terus ini beta 0, beta 1, beta 2, ini beta 3 ya. Ya ini menggunakan juga kualitas tapak ini, kesuburan lahan dan lain-lain ini ya. Kita klasifikasiin lagi nih, kita skor kembali dari yang macam-macam jenis tanah, pH tanah, kedalaman tanah, bahan organik tanah, ini bisa jadikan satu simbol di dia adalah S kualitas tapak gitu. Atau kita masukkan juga boleh. Nggak apa-apa, sehingga kita tahu masing-masing komponen seperti pH, kadar hara, dan seterusnya. Kalau datanya ada, lebih teliti lagi itu, karena errornya akan kecil, gitu ya. Ini ternyata persamaannya adalah persamaan kuadratik ya, wajar ya, karena dia berpikir dia nggak akan linear terus naikkan pohon itu ya, seperti itu. Terus ada basal area, yaitu berapa meter persegi per pohon ya, per hektar ya, gitu ya. Kan menyangkut kanopi kompetisi hara ya, akarnya kan G-nya makin besar tentunya lebih leluasa ya, ada optimalnya, nggak akan terus linear gitu ya. Terus ini kalau ilmuwan ya ini tentu ini yang digunakan di penghitung, dia ini pasti lebih tepat ya. Terus tapi kadang-kadang kan dalam suatu katakan resort KPH itu nggak mungkin orang terus ngitung, kadang-kadang pendidikannya juga mungkin levelnya SMP mungkin ya, mungkin SMA paling besar. Ya kalau diajak itu nggak pandai, maka dibuatlah kurva. Ya, kurva ketika G-nya basal area 2 meter, 4 meter, 6 meter, 8 meter dan seterusnya. Kita bisa bikin. Artinya apa? Semakin lebar
basal ini akan makin tinggi produktivitas kayu kan. Ini adalah produksi kayu, ini waktu. Sehingga 15 tahun itu kalau kita buat apa namanya basal area itu 4 ya setinggi ini. Kita tinggal tarik dengan secara teknis ke atas menuju kurva ini, berarti ke kiri. Nah, itu ketemulah volume kayunya. Atau dibalik pada 20 tahun tuh kalau saya membuat basal areanya itu 8 berapa? Kita temukan ke kanan, potong turun ke bawah, sekian tahun baru akan kecapai 20 tahun meter kubik 20 tahun akan capai sekitar katakanlah 7 kubik ya. 7 meter kubik per hektar gitu ya. Kalau 3 gimana ya? Kita tinggal buat di tengahnya gini. Nah, ini namanya pakai kurva geometris ya. Geometris ini ya kemudahannya ada, keuntungannya adalah mudah langsung kelihatan ya. Tapi kalau pakai persamaan banyak orang yang tidak paham gitu kan. Nah, kalau ini adalah level teknis yang mungkin di level lapangan juga sangat penting ya. Karena kemampuan pekerja kita yang mungkin levelnya di situ ya. Model kelas diameter ini paling banyak digunakan ini. Intinya menduga volume kayu berdasarkan diameter dan tinggi pohon ya. Variabel yang umum digunakan. Ini orang seringkali ketukar antara variabel dengan parameter. Penelitian itu kita mencari parameter ya. Parameter adalah share ya, share dari variabel ya. Share dari variabel gitu loh. Jadi tetapan, kalau tetapan itu parameter, kalau yang berubah itu variabel. Variabel G ini berpengaruh terhadap volume kayu. Share-nya sebesar ini 0,39. Setiap ada perubahan 1 meter persegi itu akan memberikan 0,39. Lennya anti kan di pangkat ini volume kayunya. Kalau variabel lain tetap, kalau nggak tetap ya masukkan masing-masing gitu ya. Jadi jangan ketukar ya, itu sering. Nah ini untuk eucalyptus, mindawati, ini R square-nya ini bagus nih. R square ini artinya apa? Tinggi tanaman, tinggi pohon yang dipakai skala Len ya, itu bisa dijelaskan dengan variabel T sebanyak 79%. Ya, karena dia hanya menggunakan satu variabel, variabel lain nggak dimasukkan seperti kesuburan tanah dan lain-lain ya, silvikultur nggak dimasukkan dia. Nah itu masuk di yang sisanya. Nggak apa-apa, ini sangat robust gitu loh. Cuman ini nggak dilihatkan ujinya ya. Statistik dia akan keluar sendiri sih ujinya ya. Gitu juga diameter, terus nggak langsung dia juga selain tinggi pohon dan diameter yang dilenkan dia langsung ininya juga apa? Volume kayunya juga. Nggak apa-apa. Terus eucalyptus daclupta ya, ini Arbacum ya. Ini dia nggak dipakai Len, yang dipakai Len ada ininya apa? Umurnya ya. Sehingga ini parameternya ada 3 nih, 1, 2, 3 ini tetapannya. Tinggi, diameter sama tinggi. Ya volumenya tinggal rumus lingkaran kali ini setengah kuadrat kan kali pi kan kali tinggi itu kan jadi ketemu. Secara kasar ya. Secara kasar itu. Intinya ya, terus untuk mangium ini Dawu juga memperoleh hasil yang bagus ya. Nah itu sampai cukup di sini untuk pertemuan kita. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan dan saya ucapkan alhamdulillah dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.